Cara memandikan jenazah. 1. Meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. 2. Setelah itu, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Bersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Yang ketiga, bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Kemudian, siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Setelah itu, siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Niat memandikan jenazah laki-laki. Nawaitu ghusla ada'an hazal mayyitati lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah pria ini karena Allah Ta'ala. Niat memandikan jenazah perempuan. Nawaitu ghusla ada'an hazil mayyitati lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah wanita ini karena Allah Ta'ala. Setelah membaca niat, miringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Setelah itu, siram dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki dan siram lagi dengan air kapur barus. Selanjutnya, jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya. Cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan berurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk hingga tidak membasahi kain kafan. Terakhir, selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya menggunakan air kapur barus. Cara mengkafani jenazah laki-laki. 1. Bentangkan kain kafan sehelai demi helai, yang paling bawah lebih lebar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus. 2. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. 3. Tutuplah lubang-lubang atau hidung, telinga, mulut, kubul dan dubur yang memungkinkan masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang keempat, selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lebar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti tersebut, selembar demi lembar dengan cara yang lembut. Yang kelima, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Yang keenam, jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka, tapi tutup dengan daun kayu, rumput atau kertas jika tidak ada kain kafan, kecuali sekedar menutup aurat. Tutuplah dengan apa saja yang ada. Cara mengafani jenazah perempuan. 1. Susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Lalu,
Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan terletak di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. 2. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. 3. Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Yang keempat, pakaikan sarung juga baju kurungnya. Yang kelima, rapikan rambutnya lalu julurkan ke belakang. Yang keenam, pakaikan kerudung. Yang ketujuh, bungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. Yang kedelapan, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Niat salat jenazah laki-laki. Usolli ala hadzal maitati arba'a takbiratin fardul kifayati imaman ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat untuk mayat laki-laki ini 4 takbir fardu kifayah sebagai imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Niat sholat jenazah perempuan. Usolli ala hazil maitati arba'a takbiratin fardu kifayati imaman ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat untuk mayat perempuan ini 4 takbir fardu kifayah sebagai imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Pada takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Contoh doa jenazah laki-laki. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, berilah rahmat dan sejahtera, dan maafkanlah dia. Doa untuk jenazah perempuan pada takbir ketiga. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, berikanlah dia rahmat, sejahtera, dan maafkanlah dia. Pada takbir keempat membaca doa jenazah. Doa jenazah laki-laki. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Yang artinya, ya Allah, janganlah engkau halangi kami untuk memperoleh pahalanya dan janganlah engkau uji kami sepeninggalannya. Ampunilah kami dan dirinya. Doa jenazah perempuan pada takbir keempat. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Yang artinya, ya Allah, janganlah kiranya pahalanya tidak sampai kepada kami, dan janganlah engkau memberi kami fitnah sepeninggalannya, dan ampunilah kami dan dia. Langkah-langkah menguburkan jenazah. 1. Jenazah diangkat untuk diletakkan dalam kubur. Lakukan secara perlahan. 2. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur, dimulai kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Yang ketiga, di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap kiblat. Yang keempat, pipi dan kaki jenazah ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula tali-tali pengikat dilepas. Selanjutnya, waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, hendaknya membaca doa sebagai berikut. Bismillah wa ala millati Rasulillah, yang artinya dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan milah atau ajaran tuntunan Rasulullah. Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat,
dan tali temali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga yang lahan tersebut ditutup dengan papan kayu atau bambu dari atasnya atau agak menyamping. Selanjutnya setelah itu, keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah yang dilanjutkan penimbunan sebagai selesai. Berikutnya, hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi. Setelah selesai penguburan, diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir.